Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 38. Sebuah kegilaan. Menggulir layar ponselnya sejak tadi, Lara sendiri tak tahu apakah rencana super gila ini akan berhasil dan terrealisasi. Mirip bule nih. Turunan kali ya dia. Gak kayak perempuan malam bisa yang final sopan-sopan aja. Tapi ya sama aja sih. Gumamnya sibuk sendiri. Matanya terfokus pada foto-foto seorang perempuan malam, sambil mengulik postingan di media sosial perempuan itu, yang akan ia gunakan untuk mempermainkan Sean. Selera Mas Sean banget nih. Fik, ini turunan bule. Cocok banget sama rambut blondenya. Lara tersenyum puas. Bukan apa, tapi ia tahu dengan tindakan yang ia ambil ini, dan ia tahu akan konsekuensinya. Duh, jangan tremor dong tangan. Desahan berat menjadi titik keputusan ketika Lara berhasil memesan perempuan terpilih dalam aplikasi yang tidak pernah ia sangka akan ia jamak. Nona Diajeng. Mas, Sean cukup seplis dengan pesan masuk dari istrinya. Pasalnya sudah lama Lara tak lebih dulu mengirimkan pesan padanya. Tumben, kenapa sayang? Aku mau bicara serius sama kamu. Malam ini kita makan malam bersama ya. Nanti aku Sherlock tempatnya. Aku nggak mau kayak gini terus, capek. Sean tidak curiga. Ia cukup memaklumi sikap impulsif istrinya. Malahan ia tersenyum karena senang Lara melunak. Saya pasti datang. Senyum lebar terukir dari wajah Lara. Let's see, Mas. Gumam Lara pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Kali ini aku yang memegang kendali. Sean segera turun dari mobilnya. Matanya sempat menyipit ketika membaca lokasi yang dikirimkan Lara. Sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Ia sempat berpikir, mungkin istrinya itu ingin memberikan kejutan atau hadiah spesial. Senyum kecil terukir di wajahnya saat membayangkan hal tersebut. Namun senyuman itu perlahan pudar ketika ia memasuki restoran hotel dan berjalan menuju meja yang sudah direservasi oleh Lara atas nama perempuan itu. Alih-alih menemukan istrinya, yang duduk di sana malahan seorang perempuan asing dengan rambut blonde panjang tergerai. Perempuan itu mengenakan dress hitam yang cukup mengekspos bagian dadanya. Sean menghentikan langkahnya sejenak. Keningnya berkerut penuh kebingungan, merasa ada yang salah. Ia akhirnya mendekati meja itu dengan hati-hati dan bertanya pada pelayan yang mengantarnya. Mbak, benar ini reservasi atas nama Lara Serenita Diajeng? Pelayan itu mengecek ulang catatan reservasinya. Betul mas, meja ini dipesan atas nama Lara Serenita Diajeng. Sementara perempuan yang duduk di kursi yang seharusnya ditempati istrinya segera menoleh. Perempuan itu menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun terlihat gugup. Senyumnya ramah. Tuan Sean Zakaria? Tanyanya lembut. Sean mengerutkan alisnya. Ya, apa kamu suruhan perempuan atas nama Lara? Perempuan itu mengangguk pelan. Iya, saya diminta Mbak Lara untuk temani Tuan. Rahang Sean mengetat seketika. Tak percaya bahwa istrinya mampu melakukan hal semurahan ini. Kalau begitu saya permisi ya mas, kata pelayan itu. Sean mengangguk singkat, mempersilahkannya pergi. Lalu ia duduk di kursi dengan gerakan yang tertahan. Pandangannya masih lekat mengarah ke perempuan asing di depannya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mencoba membaca ekspresi lawan bicaranya. Jelaskan. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Apa sebenarnya yang diminta Lara darimu? Perempuan itu yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Melissa tetap tenang. Saya diminta temani Anda Tuan. Jadi Tuan ingin makan malam dulu atau langsung saja kita pergi ke kamar? Tanyanya dengan suara yang mendayu nan menggoda. Lancang sekali ia menatap Sean seperti dirinya ini pria mata keranjang. Sementara Lara yang duduk sedikit jauh dari mereka tampak memperhatikan serius di balik buku menu yang cukup menutupi wajahnya.
mencuri-curi pandang atas pemandangan yang ia ciptakan sendiri. Sean tertegun mendengar jawaban Melisa. Matanya menyipit, menahan amarah yang mulai membara. "Kamar?" ulangnya dengan nada tajam. "Kamu berani layani pria seperti saya?" Melisa tersenyum kecil. "Saya hanya mengatakan apa yang Mbak Lara intrusikan," ucapnya dengan nada ringan yang terkesan tidak peduli. "Dia bilang Anda mungkin butuh hiburan." Kata-kata itu seperti minyak yang disiram ke atas api. Sean membeku sejenak. Rahangnya mengeras dan tatapannya berubah tajam. Jadi ini rencana Lara. Permainan murahan untuk menghinanya. Harga dirinya sebagai suami di depan seorang perempuan malam. Amarahnya mendidih, tapi ia menahannya cukup lama untuk tetap berpikir jernih. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari sosok yang ia kenal dengan sangat baik. Tak butuh waktu lama hingga tatapannya berhenti pada suatu sudut ruangan. Seorang perempuan duduk dengan terbelalak tidak peduli. Wajahnya sebagian tertutup oleh buku menu besar, tapi Sean tahu, ia mengenali setiap gestur, cara duduk hingga lekuk tubuh itu. Itu diajengnya. "Sepertinya Anda salah paham," Sean berkata datar sambil bangkit dari kursinya. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Melisa memegang tangannya, mencoba menghentikannya. Sean menepis tangan itu dengan kasar. "Don't touch me," bentaknya tajam, membuat beberapa tamu restoran menoleh ke arah mereka. Melisa tampak sedikit terkejut, tapi segera kembali tenang. "Tapi Tuan," ucapnya, suaranya kini lebih lembut, "saya tidak mau memakan gaji buta." Kata-kata itu hanya membuat Sean semakin geram. Dengan nada dingin dan tanpa basa-basi, ia segera menghubungi salah satu pengawalnya yang biasa menggunakan jasa seperti ini. Suaranya rendah namun penuh otoritas saat memberi perintah melalui telepon. "Datang ke sini, segera. Ada pekerjaan untukmu." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban, lalu berbalik ke arah Melisa. "Baiklah," ucapnya dingin. "Kamu akan tetap bekerja. Orang saya akan memakai jasa kamu, bukan saya." Melisa hanya mengangguk pelan. Ekspresinya tetap tenang seperti sebelumnya, seolah situasi itu tidak sedikit pun memengaruhinya. Sementara itu, Sean sudah tidak peduli lagi. Dengan langkah tegas, ia berjalan menuju meja tempat Lara duduk. Lara yang melihat Sean mendekat, akhirnya menurunkan buku menu dari wajahnya. Kali ini ia tidak berusaha menyembunyikan diri. Sebaliknya, ia menatap Sean dengan pandangan penuh percaya diri. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil yang terlihat provokatif. Sean berhenti tepat di hadapannya. Tubuhnya tegap seperti memancarkan aura kemarahan yang begitu kentara. Tatapan mereka bertemu dalam intensitas yang membara. Namun, bukannya merasa bersalah atau takut, Lara justru menantangnya dengan senyuman puas yang membuat darah Sean semakin mendidih. Lara kira pria itu akan segera meledak, mungkin memakinya, mungkin mengempaskan sesuatu di meja, atau setidaknya mengeluarkan kata-kata tajam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sean menatap Lara dengan dingin, seperti sedang mencoba menilai apa yang sebenarnya ada di balik senyuman itu. Ketegangan antara mereka terasa begitu pekat, hingga membuat orang-orang di meja sekitar diam-diam mencuri pandang. Tapi Sean tidak bergerak, tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya keheningan yang mematikan, yang lebih mengintimidasi daripada ledakan amarah yang diharapkan Lara. "Pulang dengan saya." Suara Sean akhirnya pecah di antara mereka. Tenang namun mematikan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada ledakan emosi, hanya perintah sederhana yang syarat dengan kekuasaan dan tekanan. Tanpa menunggu jawaban, pria itu segera berbalik, seolah tahu bahwa Lara tidak akan punya pilihan selain mengikutinya. Lara menegakkan punggung mengambil tasnya, dan berjalan dengan langkah percaya diri, mengikuti pria itu keluar restoran. Di luar, Sean sudah menunggu di samping mobilnya. Pintu penumpang terbuka lebar.
Sebuah isyarat jelas bahwa ia menginginkan Lara masuk tanpa banyak bicara. Lara berhenti sejenak, menatap suaminya yang berdiri dengan tangan bersilang di dada. Angin malam mengibarkan rambutnya, namun tatapannya tetap dingin dan tak tergoyahkan. "Masuk," perintahnya mutlak. Keheningan di dalam mobil terasa seperti badai yang tertahan. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi suasana tegang begitu nyata, memenuhi ruang sempit itu. Sean duduk diam, kedua tangannya menggenggam kemudi erat, dan rahangnya mengeras. Sorot matanya lurus ke depan, tetapi emosinya terlihat jelas dari tarikan nafasnya yang dalam, seolah berusaha menahan ledakan yang sudah diambang atas. Lara di sisi lain hanya bisa mencuri pandang dari sudut matanya, mencoba menilai seberapa jauh kemarahan Sean membara. Ia tahu dirinya sedang bermain api, dan ia tahu langkah apa yang telah ia ambil ini. Begitu mobil berhenti di halaman rumah, Sean tetap tak bersuara. Lara segera membuka pintu mobil dan melangkah cepat menuju pintu rumah. Ketika ia hendak pergi menuju lantai 2, sebuah tangan besar menyambar pergelangan tangannya dari belakang, menariknya dengan kekuatan yang cukup membuat tubuhnya terhuyung ke belakang hingga menabrak dada bidangnya. "Jangan kabur, Diajeng." Suaranya rendah dan dalam, tetapi penuh dengan ancaman terselubung. Bisikan itu cukup untuk membuat bulu kuduk Lara meremang. Lara membuka mulutnya, hendak memprotes, tetapi sebelum satu kata pun keluar, Sean sudah bergerak lebih cepat. Dengan sekali gerakan tegas, ia membungkuk dan mengangkat tubuh Lara seperti mengangkat karung beras. Posisi Lara yang tergantung di pundaknya membuatnya merasa seperti tahanan perang. "Mas, turunkan aku!" Lara berteriak. Tangannya memukul punggung pria itu sekuat tenaga, sementara kakinya berusaha menendang. Namun semua usahanya sia-sia. Tubuh Sean tidak bergeming sedikit pun, dan langkahnya tetap mantap menaiki tangga. "Turunkan aku sekarang juga, Mas. Aku serius," teriak Lara lagi. Nada suaranya meninggi, tetapi Sean hanya mendengus, nyaris terdengar seperti ejekan, dan melangkah menuju ruang tengah. Begitu sampai di sofa, Sean menurunkan Lara dengan gerakan yang tidak kasar tetapi cukup tegas. Tubuh Lara terhempas ke permukaan empuk sofa. Sean berdiri di hadapannya. Tubuhnya tegap dan kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tatapannya begitu tajam, seperti mata elang yang mengunci mangsanya. Namun ia tetap tidak berbicara. Keheningan itu justru membuat jantung Lara berdegup kencang. "Jelaskan." Suara Sean akhirnya memecah ketegangan. Nada bicaranya rendah, nyaris berbisik, tetapi penuh tekanan yang membuat nyali siapapun yang mendengarnya menciut. Lara mengangkat dagunya, berusaha mempertahankan kepercayaan dirinya. "Gak usah pura-pura bodoh. Kamu juga udah tahu kan? Jelaskan, Diajeng." Potong Sean sekali lagi. Suaranya semakin menajam. Lara mendengus kesal. "Ya udah, iya. Aku cuma mau kasih kamu hadiah aja," ucapnya dengan nada sinis. "Gimana? Melisa cantik kan? Sesuai sama selera Mas. Bule pirang anggun. Tenang dan manut-manut aja. Kayak mantanmu itu loh." Dengan sengaja ia menyentuh rahang tegas suaminya. "Lagi pula aku kasihan sama kamu yang sering main sendiri di kamar mandi. Aku tahu loh, Mas. Gak usah munafik kamu." Sean tidak merespon dengan segera. Tatapannya tetap tertuju pada Lara. Begitu dingin dan menghujam. Rahangnya mengeras, giginya terkatup rapat. "Saya begitu karena saya menghargai untuk tidak menyentuhmu di saat saya sangat berhasrat," geram Sean. "Diajeng, kalau saya ingin, saya sudah menerkam kamu setiap hari, tapi saya tidak melakukan itu. Dan tahu apa kamu tentang selera saya? Kamu pikir ini lucu? Kamu sudah main-main dengan harga diri suami kamu sendiri, Diajeng." Peki Sean lepas juga suaranya. Lara hanya menyeringai sinis, seakan tidak takut sedikit pun dengan amarah Sean. "Oh ya? Lantas bagaimana perasaanmu ketika dipermainkan seperti ini?
Bagaimana, Mas? Pertanyaan itu seperti pukulan telak bagi Sean. Sebuah tendangan emosional yang membuat dada pria itu sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya oleh seorang perempuan, ia merasakan seperti ada sesuatu yang hancur, retak di dalam hatinya, sesuatu yang selama ini ia percayai dan jaganya dengan kuat, tak bisa disentuh hanya karena terlibat perasaan picisan. Persetan, yang kamu lakukan ini sudah keterlaluan, Diajeng. Kamu sudah menggores prinsip dan harga diri saya. Prinsip apa? Makin menegang urat-urat lehernya Sean. Deru nafasnya makin berat dan menyiksa. Saya bukan pria seperti itu. Lantas kamu pria seperti apa? Lara memotongnya. Suaranya semakin penuh nada sinis, yang menguntit dan manipulasi seorang perempuan hingga berhasil kamu perdaya dalam pernikahan penuh tipu daya ini. Lantas kamu pria seperti apa, Mas? Ia menghardik Sean. Suaranya melengking penuh amarah. Sean menggeram keras, menahan dirinya agar tak lepas kontrol. Ia mengambil sikap, tak lagi mengungkung tubuh istrinya. Sean berdiri tegak, tubuhnya terasa kaku. Seolah segala kekuatan yang ada di dalam dirinya terkuras habis dalam satu ledakan emosi yang tak terucapkan. Jawab, Mas. Lara masih menunggu jawaban. Namun Sean tidak bergeming. Pria itu berbalik dan melangkah pergi tanpa sejumput kata pun yang keluar dari bibirnya. Tak mampu menjawab pertanyaan yang seharusnya mudah bagi pria secerdas dirinya lontarkan. Perasaan Sean terusik, dan ia tak menyukainya. Mengganggu. Desisnya kasar saat masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu dengan keras. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.